Ya, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kita ikuti informasi kami selanjutnya di mana Mahkamah Konstitusi pada hari ini membacakan putusan terkait gugatan ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% yang dilayangkan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Ya, sidang yang dijadwalkan digelar 9.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan memutus gugatan yang diajukan Gatot Nurmantio beragendakan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Gatot meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ya, sementara itu pemirsa, pasal ini menyebutkan ya, jika pasangan calon presiden dan wakil presiden kita simak bersama yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Ketentuan ini menurut Gatot mengakibatkan dirinya kehilangan hak konstitusinya untuk mendapatkan calon-calon pemimpin bangsa dan menghilangkan fungsi parpol dalam menyediakan menyeleksi calon pemimpin bangsa di masa depan. Jelang pemilu 2024, perbincangan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold kembali menghangat. Aturan yang tertuang dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu pun digugat sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi. Alasannya, syarat pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR dirasa membatasi tiap warga negara untuk maju. Sementara itu di DPR, adapun partai yang menginginkan ambang batas ini kembali pada angka 15% atau di bawahnya, bahkan menghilangkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi 0%. Sebagian besar alasan penurunan itu karena mereka menginginkan kontestasi yang lebih luas, agar tidak mengulangi peristiwa pemilu tahun 2019 lalu, di mana polarisasi yang terjadi sangat intens dan apabila ambang batas tetap di angka 20%, bukan tidak mungkin hal serupa akan terjadi lagi. Ketua KPK Firly Bahuri pun juga sempat mengatakan bahwa angka ambang batas 20% saat ini telah membuat biaya politik menjadi mahal dan menyebabkan politik transaksional yang berujung korupsi. Sementara itu, ada juga kekhawatiran jika presidensial threshold 0% diterapkan, demokrasi di Indonesia akan menjadi liberal dan tidak terkendali. Dan juga belum barang pasti, presidensial threshold 0% benar-benar bisa menghilangkan mahar politik. Ya, pemirsa, jelang pemilu 2024, perbincangan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold kembali mengemuka. Ambang batas sebesar 20% dinilai terlalu tinggi dan berpotensi kembali memunculkan polarisasi. Di sisi lain juga, usulan penghapusan ambang batas menjadi 0% dikhawatirkan membawa demokrasi Indonesia menjadi liberal dan tidak terkendali. Berapa persen presidensial threshold yang ideal? Apa dampaknya jika tidak ada ambang batas? Atau ambang batasnya terlalu tinggi. Betul, kita akan bahas langsung bersama dengan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto melalui sambungan virtual. Mas Gun Gun, selamat pagi, sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Mbak Marvin, Mbak Najla. Oke, Mas Gun Gun, ini sampai akhir 2021 ada belasan kali gugatan yang dilayangkan agar presidensial threshold diturunkan ya. Kalau menurut Anda kenapa ini bisa terjadi dan idealnya itu perbaikan yang dilakukan itu harus seperti apa? Ya, menurut saya memang sudah banyak ya yang melakukan gugatan ya, uji materi ini sebenarnya terkait dengan presidensial threshold ini, terutama terkait dengan pasal 22 ya, 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, Mas Marvin. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, sejak memang aturan ini dirumuskan, mungkin masih ingat, itu dulu dirumuskan pada saat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, kemudian mulai diberlakukan sebenarnya pada saat pemilu 2009 ya, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, mungkin Mas Marvin dan Mbak Najla ngikutin, dan terakhir itu diperkokoh oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu udah banyak banget uji materi ya terkait dengan pasal ini, terutama pasal yang terakhir yang saya sebut tadi.
Dan pertanyaannya kenapa? Ya memang ada semacam perbedaan cara pandang ya. Yang ini sebenarnya fundamental dalam konteks proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Kenapa? Karena ini menyangkut beberapa argumen, argumen konstitusionalitas, argumen struktur penyelenggaraan pemilu, dan argumen politis ya. Yang tadi salah satunya sudah dibahas di prolog menyangkut pro kontra itu oleh Mas Marvin dan Mbak Najla. Dalam pandangan saya begini, memang ini bukan soal banyak orang yang melakukan uji materi ya, sudah seingat saya sudah 48 orang nih. Tapi memang kita perlu mereview secara substantif apa yang kemudian jadi dasar kebutuhan bahwa kita ini kan menurut saya perlu untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan terutama menyangkut presidensial threshold ini. Dalam pandangan saya saat ini dan ke depan itu memang kita perlu memikirkan ulang soal ambang batas 20% kursi DPR dan atau 25% suara sah nasional ini sebagai syarat untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden ya melaju ke gelanggang pertarungan. Kenapa? Karena seringkali ini menjadi barrier ya yang kemudian terasa sekali terutama dalam proses misalnya mulai dari kandidasi sampai nanti pengusungan. Saya sih melihat pertama dari aspek konstitusionalitas ya, ini kan selalu argumen Mahkamah Konstitusi dalam putusan itu selalu menyandarkan ini open legal policy begitu ya. Dan di situ memang saya melihat ya perlulah Mahkamah Konstitusi untuk melakukan putusan yang jauh lebih bijak gitu untuk menentukan presidensial threshold terutama untuk penyelenggaraan pemilu 2024 nanti. Karena saya lihat tidak ada ketentuan soal ambang batas ya pencalonan presiden itu dalam norma Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau kemudian itu selalu diserahkan kepada DPR, maka memang yang terjadi adalah proses itu selalu menjadi salah. Kenapa? Itu tadi apa yang tidak disebut oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan oleh DPR dan itu kemudian menjadi syarat yang kalau kita lihat ini selalu kemudian menjadi saringan yang sulit ditembus terutama oleh mereka yang sebenarnya punya kans untuk turut berkompetisi dan meramaikan jalannya pertarungan pilpres, tetapi kemudian tidak dapat slot, bahkan mungkin terhambat ya kesamaan di muka hukum dan pemerintahannya sebagai orang yang berkeinginan untuk melaju karena presidensial threshold yang angkanya besar sekali begitu. Oke. Mas Marvin. Ya, Mas Gun dan juga pemirsa nih yang ada di layar ini juga sedang berlangsung live YouTube dari sidang Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang berlangsung. Tapi saya juga ingin lanjut bertanya nih, Mas Gun-Gun, sebetulnya berapa persentase yang tepat untuk presidential threshold dalam kondisi politik Indonesia saat ini? Kalau menurut saya bukan soal berapa angka ya, tetapi ketentuan soal ambang batas itu sendiri normanya tidak ada di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini bukan soal persentase, tetapi menurut saya soal hal yang fundamentalnya itu. Kalau kemudian itu tidak menjadi bagian yang sebenarnya tidak dibunyikan, ya kalau kemudian lantas menjadi sebuah ketentuan, bukankah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri? Itu yang poin pertama. Yang kedua, kalau kita lihat benchmark ya di beberapa negara yang kemudian menyelenggarakan pemilu serentak, itu mayoritas negara-negara demokrasi yang menyelenggarakan pemilu serentak itu tidak ada yang menerapkan ambang batas pencalonan presiden. Nah, ini yang kemudian juga harus mungkin menjadi sebuah basis ya komparasi dengan beberapa negara yang memberlakukan pemilu serentak. Kemudian yang ketiga, aspek politisnya itu ya, menurut saya ini kan harus memperlakukan perlakuan yang sama itu
Salah satunya adalah menyangkut kesempatan mereka untuk bertarung. Wah, begini kan ada juga semacam kritik bahwa kalau begitu Oke. Baik, Mas Gun-Gun, mohon maaf saya potong karena koneksi sedikit terganggu saat ini. Oke, tapi Mas Gun-Gun bisa mendengar suara kami? sangat jelas ya. Oke, baik. Mas Gun-Gun, sedikit concern saya tadi, betul kalau misalkan dikatakan memang bukan terkait dengan persentase, tapi ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa kok begitu sekalian 0% saja begitu ya. Tapi kemudian concernnya, jika tujuan akhirnya untuk menghapus polarisasi, apakah dengan ada banyak calon, orientasi pemilih bisa terarah dan benar-benar menghilangkan ataupun mereduksi konflik? Sebenarnya kalau kemudian kita buka ya soal presidensial threshold ini, taruhlah misalnya sampai ke 0% pun, itu pada akhirnya akan terjadi semacam proses komunikasi politik dan negosiasi di antara kekuatan parpol untuk kemudian mengonsolidasikan diri sebenarnya. Kenapa? Karena kan juga orang akan berbicara soal market ya, market elektoral. Misalnya soal apakah si A itu punya modal elektoral atau tidak, misalnya soal popularitas, elektabilitas misalnya. Atau misalnya soal elektabilitas di masyarakat. Nah, Mas Marvin, Mbak Najla, saya pikir pada akhirnya orang kemudian akan meskipun itu menjadi pasar terbuka, lama-lama itu akan mengerucut ke beberapa figur yang partai juga tentu tidak mau gambling kalau dia misalnya tidak memiliki semacam basis kekuatan, baik itu personal maupun kekuatan mesin pendukung, itu nggak mungkin orang kemudian juga melaju ya ke kontestasi elektoral. Dalam konteks ini adalah pilpres. Jadi kekhawatiran soal kalau kemudian itu dibuka semua orang bisa maju, pada akhirnya kan ini akan ada langkah-langkah politis di mana orang menghitung soal namanya kalau dalam pendekatan akademik itu opportunity structure perspektif ya. Jadi perspektif struktur peluang yang biasanya sangat elit. Antara lain apa? Satu misalnya peluang keterpilihan seseorang itu di basis pemilih atau basis konstituen. Kemudian selain pertimbangan itu, juga partai ataupun kekuatan gabungan partai politik pasti akan mempertimbangkan soal cost of entry atau biaya masuk gelanggang pertarungan. Selain juga bicara aspek ketiga, keuntungan dalam kekuasaan. Nah, 3 faktor itu biasanya kemudian membuat kekuatan-kekuatan politik yang ada akan mengonsolidasikan diri pada beberapa nama. Dan proses itu menurut saya jauh lebih alamiah dibanding kemudian ada ketentuan yang kemudian membatasi dan itu berpotensi untuk bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, begitu, Mas Marvin. Oke, Mas Gun, singkat saja. Kemudian kalau kita melihat katakanlah, ketika usulan-usulan tadi bisa dikatakan idealnya seperti itu begitu ya. Tapi mempertanggungjawabkan kualitas dan kapabilitas calon presiden jika kemudian semua bibit-bibit bisa maju begitu, akan seperti apa kemudian? Kan sebenarnya ada syarat-syarat lain yang sudah bunyi bahkan di Undang-Undang Dasar, ya. Kecuali kalau kemudian yang tidak dibunyikan ini sebenarnya justru ambang batas. Kalau misalnya uji kapasitas, kapabilitas itu dengan sendirinya rekam jejak perjalanan seseorang gitu ya. Termasuk juga misalnya inisiasi kerja politik dia di tengah masyarakat. Itu pasti dengan sendirinya akan membangun reputasi politik si A, si B, si C yang kemudian berkeinginan maju ke gelanggang Pilpres 2024 misalnya. Itu udah punya catatan-catatan yang kemudian masyarakat sendiri tentu akan mempertimbangkan. Itu terlihat dari tingkat legitimasi dia. Kan sekarang tahap pemunculan ya, sebelum tahap primary, nominasi, dan nanti ada proses kampanye untuk pemilihan. Nah, proses yang panjang itu menurut saya di tahap pemunculan pun sudah ada saringan dari publik, namanya legitimasi terlihat dari tingkat keterpilihan dia yang itu supaya bisa direkam oleh teman-teman lembaga survei, dan itu kan sekarang sudah banyak muncul. Nah, belum lagi misalnya partai politik ya sebagai organ yang akan mengusung, bukan hanya mendukung tapi mengusung, karena prasyarat untuk pengusungan itu kemudian dilakukan oleh partai dan atau gabungan partai politik, maka kemudian pasti partai dan atau gabungan partai politik punya pertimbangan-pertimbangan strategis.
Kenapa? Karena partai pasti berkeinginan untuk memenangi pemilu, bukan hanya legislatif, tapi juga pemilu presiden. Dalam konteks inilah, saya pikir partai akan berhitung cermat siapa tokoh yang kemudian berpotensi dipilih di basis konstituen sekaligus menjadi representasi politik asosiatif dengan partainya, begitu. Baik. Mas Gun-Gun, ini menarik sekali untuk kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita akan lanjutkan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Tadi di segmen berikutnya kami sudah bersama dengan Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Mas Gun-Gun, ini ingin kami lanjutkan. Jika presidensial threshold diturunkan menjadi 0%, maka lantas bagaimana dengan psikologis pemilih? Apakah akan semakin apatis justru dengan adanya penurunan ini? Ya. Kalau saya punya cara pandang berbeda ya. Begini, pertama dengan adanya banyak tawaran figur yang pasti juga tidak mungkin semua orang bisa mencalonkan diri sebenarnya. Seperti argumen tadi saya sampaikan, kenapa? Karena partai juga punya pertimbangan kan. Tapi pasti jumlahnya akan jauh lebih banyak, mungkin tidak hanya 2 atau 3. Ini bisa aja kemudian justru muncul gejala yang berbeda. Kenapa? Karena selama ini ya kehadiran capres yang sangat terbatas seperti sebelum-sebelumnya, misalnya yang head to head ya seperti 2019 dan juga 2014. Nah, ini kan justru polarisasi itu sangat terasa sekali. Kenapa? Karena afiliasi politik terkonsentrasi pada figur tertentu yang hanya terbatas, yaitu Pak Prabowo dan Pak Jokowi begitu. Dan itu benturan-benturan di masyarakat itu sangat terasa. Kalau kemudian terfragmentasi, jadi preferensi politik yang muncul di masyarakat itu juga mungkin terasosiasi dengan lebih banyak figur, itu sebenarnya justru bagus ya untuk proses menurut saya mengakomodasi keinginan-keinginan masyarakat pada figur yang berbeda. Sehingga kemudian ada alternatif nama yang bisa dipertimbangkan dalam konteks misalnya menjadi pemimpin nasional berikutnya. Tetapi lagi-lagi menurut saya ini juga pasti tidak akan pernah serampangan. Maksud saya begini, tidak mungkin ketika misalnya syarat ambang batas presiden ini taruhlah dalam putusan Mahkamah Konstitusi misalnya berubah ya, bukan 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, dan itu kemudian memberi peluang misalnya hadirnya figur-figur baru, itu akan menurut saya dengan sendirinya secara politis dengan basis kekuatan, karena kita masih mensyaratkan juga tadi seperti saya argumenkan, pengusungan partai itu belum boleh kandidat independen, pengusungan kandidat itu hanya oleh partai dan atau gabungan partai politik, belum membolehkan kandidat independen begitu. Maka akan ada pertimbangan-pertimbangan yang kemudian menurut saya menjadi basis juga bagi partai untuk membaca situasi yang disebut dengan peta pemenangan kandidat begitu. Ya memang mungkin figurnya akan jauh lebih banyak, terfragmentasi, tetapi justru bukankah itu akan jauh lebih baik dibanding kemudian polarisasi yang head to head seperti 2014 dan 2019 begitu. Oke, Mas Gun, ini singkat saja ya, karena durasi kami juga cukup terbatas di sini. Tapi kalau menurut Anda, melihat gugatan yang terus diterjunkan sampai dengan akhir 2021 dan juga melihat pertimbangan-pertimbangan lain, kira-kira MK akan mengabulkankah untuk 20% ini atau seperti apa? Ya memang ada pesimisme ya untuk kemudian putusan MK berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya. Kan sudah pernah juga ini diputuskan misal tahun 2013, tahun 2017 gitu ya, dengan tetap argumen pada open legal policy gitu. Jadi kembali ke pembentuk undang-undang. Ya kan? Nah, saya menduga ini juga endingnya lebih besar berpotensi ke situ begitu. Meskipun tentu diskursus publik soal ini tetap harus dibuka, dan saya tentu juga punya standing position dalam konteks cara berpikir akademik saya bahwa ambang batas pencalonan presiden ini itu memang perlu mendapatkan semacam review mendasar fundamental gitu, terutama untuk kemudian memberi perlakuan yang sama pada semua orang, dan jangan kemudian terus-menerus kita berada di lingkaran
keterbatasan oligarki begitu yang kemudian membatasi orang untuk masuk ke dalam pertarungan gitu. Kita akan nantikan seperti apa tentunya hasil yang akan berlangsung kali ini. Terima kasih banyak pakar komunikasi politik Gunggun Herianto sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mas Gunggun.